Berita1.com selamat ulang tahun ke-13 ya. Bagi kami sebetulnya punya ekspektasi juga sebagai publik ya bahwa media itu bisa menjadi bagian dari edukasi, kemudian bagian penyampai informasi, dan yang satu itu harapan ya. Media itu juga punya ideologi. Ya. Ya, selamat datang di relasi podcastnya Berita1.com yang membahas regulasi dan aspirasi. Dan relasi hari ini sangat spesial karena bertepatan dengan ulang tahun Berita1.com yang ke-13. Dan bicara yang spesial, tentu saya juga akan mengajak orang yang spesial untuk berbicara terkait bagaimana sih komunikasi pejabat kepada publiknya. Dan kali ini yang sangat spesial kita sudah undang Wali Kota Yogyakarta, Bapak Hasto Wardoyo. Apa kabar, Pak Wali? Ya, alhamdulillah sehat. Sehat, Pak Wali. Syukri dan semuanya, alhamdulillah sehat semuanya. Alhamdulillah. Pak Wali ini bukan orang baru karena saya juga pernah ketemu beliau pada posisi sebelumnya Pak di BKKBN, Pak Wali ya. Artinya dan beliau juga sudah menjadi Wali Kota di Kulon Progo, Pak Wali ya. Bupati Kulon Progo selama 2 periode yang sebagiannya langsung ditarik ke pusat. Baik, Pak Wali, saya ingin kita ngobrol-ngobrol nih karena terkait dengan ulang tahun Berita 1. Ya, selamat ulang tahun lah Berita1.com. Terima kasih Pak Wali. Sukses. Luar biasa. Kita sangat spesial kedatangan Pak Wali hari ini. Dan mungkin saya dan masyarakat juga pengen tahu sebenarnya ketika Pak Wali ini menjalankan program-program pemerintah, apa komunikasi publik yang Pak Wali lakukan? Karena kan sekarang ini udah eranya digital, Pak Wali. Mungkin zaman Pak Wali di Kulon Progo, sosial media belum semasif ini, belum ada AI dan sebagainya. Ada perbedaan nggak kira-kira? Ya sangat beda, sangat beda. Karena hari ini kan trust masyarakat tuh sangat dipengaruhi oleh media, media dan medianya adalah digital. Ya ini yang sangat beda dan bagi kami informasi yang akurat, yang valid itu sangat penting sekali bagi pemerintah. Karena kalau tidak akurat, tidak valid, maka kita itu bisa tidak ada trust dari warga masyarakat. Kalau kita tidak ada trust, itu tidak ada power. Ya. Jadi trust itu identik dengan power bagi kita. Ini quote bagus nih, no trust, no power. Ya, no trust, no power. Ya. Dan ketika kita ada trust, ada power, maka kita membuat policy yang benar, itu policy yang realistis dan juga tentu berkorelasi dengan problem yang ada, itu menjadi powerful. Ya, itu kepentingannya sebuah informasi yang akurat dari pemerintah dan juga dipahami oleh masyarakat. Ya. Yang kedua, kita ini kan begini ya, hari ini ekspektasi publik itu melebihi kemampuan kepala daerah, melebihi kemampuan pemerintah. Ini realita di lapangan. Selalu ekspektasi publik itu selalu melebihi kemampuan kepala daerah dan kemampuan pemerintah gitu ya. Lalu oleh karena itu saya kebetulan dokter ya, saya sebagai dokter kebidanan kandungan dan saya itu sejak dulu diajari oleh guru-guru saya sebagai dokter kita harus bisa memuaskan. Jadi katakanlah layanan yang service excellent ya, layanan prima itu harus. Tapi belum tentu bisa memenuhi ekspektasinya. Nah, pasien suatu saat bisa tidak sembuh tapi puas, gitu. Karena kita service excellent. Ya. Nah, makanya kami sebagai kepala daerah juga kami itu meskipun belum bisa memenuhi ekspektasi publik dengan bahasa komunikasi yang bagus, dengan model komunikasi yang baik, maka mestinya kita bisa memuaskan publik. Nah, kita diminta Pak Wali ini harus dibangun ini semua ini harus gitu. Pak Wali jalanan harus mulus. Harus mulus semua. Pak Wali sembako harus murah. Nah, itu kan masuk ini kan tahu gitu kan. Kita nggak mungkin bisa kita nggak mungkin semuanya bisa terjadi dengan cepat. Iya, nggak bisa dengan cepat nggak bisa. Tapi jangan sampai dia kecewa. Betul. Suatu saat kita belum bisa bangun jalannya, tapi kita datang ke dia, gitu. Kemudian
kita juga memberikan perhatian penuh. Itu kalau misalnya dia gotong royong, kita hadir, mungkin ikut gotong royong. Jadi pemerintah hadir bisa melalui berbagai macam cara. Komunikasi adalah kunci dari apa yang tadi Pak Wali sampaikan. Artinya ada ekspektasi, ada program. Tapi kemudian ketika program belum tercapai, katakanlah sesuai dengan kepuasan publik, tapi komunikasi bisa menjembatani. Betul. Artinya ada kesepahaman. Misalkan Pak Wali, kota itu masalahnya apa sih? Macet, sampah. Dan menyelesaikan itu kan tidak mudah. Dan komunikasi Pak Wali bagaimana ke publik agar publik paham, sabar dulu. Ada waktu, ada anggaran, ada penyesuaian. Dan harus ada solusi. Karena layanan publik itu butuh kepastian. Memang sebenarnya. Kepastian tadi waktunya kapan. Kepastian besarnya anggaran. Kemudian juga kepastian syarat. Jadi misalnya, Pak ini minta diselesaikan, kapan menyelesaikannya, anggarannya ada enggak, terus syarat-syarat tadi terpenuhi atau tidak. Jadi masyarakat itu butuh kepastian. Itu kalau kita sampaikan, maka biasanya mereka bisa menerima, asal kita menyampaikannya dengan santun. Saya kira tidak sombong itu penting. Kalau menyampaikannya dengan arogan ya mungkin siapapun marah. Tapi kalau kita bisa sampaikan bahwa dengan santun, kita memang posisinya juga mengalah dengan dan yang pasti dengan senyum juga. Dan saya lihat Pak Wali dari dulu orangnya suka senyum. Jangan kemudian masyarakat sudah penuh dengan masalah, terus kemudian kita menampilkan dengan wajah yang garang. Kira-kira senyum kan bagian dari ibadah. Tapi Pak Wali tadi kita kembali ke cerita komunikasi tadi. Apa perbedaan paling signifikan? Misalkan contoh ketika Pak Wali dulu di Kulon Progo, sekarang terus di BKKBN, sekarang kemudian di Yogyakarta. Ada perbedaan nggak pola yang Pak Wali lakukan komunikasi ke publik tadi? Ya sangat beda ya. Sebagai contoh begini, kalau di Kulon Progo misalnya gitu, karena mereka lebih banyak masih rural area jadi kita komunikasi yang people to people kontaknya itu harus kuat. Door to door. Itu harus kuat. Sehingga kita harus betul-betul menguatkan rakyat gitu ya? Iya, menyapa. Sedangkan kalau misalkan waktu saya di BKKBN, kami kan punya tugas memang betul-betul demand creation, membuat orang itu paham akan kebutuhan untuk merubah mindsetnya. Misalnya banyak anak banyak rezeki, harus dirubah menjadi 2 anak cukup gitu. Atau anak itu katakanlah untuk makanan yang penting bapaknya, untuk mencegah stunting kan kita rubah, yang penting anaknya. Kalau nikah itu yang penting dulu pre-wedding, kalau sekarang pre-konsepsi misalnya gitu. Nah itu kan mencuci pemahaman mencuci otaknya, merubah mindset. Nah, hal itu bisa kita lakukan tidak people to people kontak, tidak door to door, tapi kita membuat katakanlah melalui streaming, kemudian media medsos itu harus begitu kita membuat podcast yang publik itu senang dengan podcast itu, sehingga saya menerangkan tentang stunting itu mesti caranya harus mengundang artis, gitu. Kemudian kita bikin podcast bersama, kan ini jadi beda banget kan, beda banget lah. Sekarang saya di Jogja, kota, ini program kami bagaimana merubah mindset orang juga, tetapi saya katakan sebagai harus melakukan rekonstruksi sosial. Gitu. Nah, rekonstruksi sosial itu contoh aja kalau pilot project saya misalnya sampah, karena di kota itu kan sampah masih menjadi masalah. Gitu. Nah di kota mana saja lah di Indonesia ini, bagaimana kita bisa mempengaruhi masyarakat ini agar mau memilah sampah dari rumah. Nah, ini menurut saya butuh campaign ya. Jadi kalau campaignnya kalau di kota kan tidak, kalau door to door kan juga tidak memungkinkan ya. Bisa tapi terbatas. Itu pasti kita membuat suatu kegiatan yang kemudian bisa kita viralkan, kemudian mempengaruhi mereka gitu. Saya kira hal-hal seperti itu yang harus kita lakukan, membuat sesuatu yang bisa mempengaruhi mereka, viral, tapi tujuannya bukan pribadi, bukan untuk memviralkan wali kota itu bukan, tapi untuk memviralkan programnya. Sehingga kami lebih senang programnya terkenal, wali kotanya nggak terkenal nggak apa-apa. Nggak mungkin loh Pak Hasto terkenal. Enggak, kalau sampah itu di Jogja, Mas Jos itu terkenal, masyarakat Jogja olah sampah. Ya, yang terkenal, programnya yang justru terkenal. Yang terkenal programnya Mas Jos itu kan. Kalau orangnya bukan kan Mas
khas. Bukan. Di Kulon Progo misal Tomira itu terkenal, toko milik rakyat ya. Tapi kan orang ketemu saya belum tentu tahu. Belum tentu tahu bahwa ini belum kreatornya tahu. nih. Tapi kalau Tomira kan orang tahu. Gitu. Iya. Ya gitu-gitulah. Bicara mengubah mindset Pak Wali, mindset itu kan nggak gampang. Merubah mindset ini kan nggak gampang. Apalagi tipologi Jogja ini, walaupun misalkan masyarakat Jawa, tapi kan banyak orang dari luar yang sekolah di sana. Ada dari suku A, suku B, segala macam. Di era media sosial, di mana sekarang kita itu dipengaruhi oleh algoritma. Nah, gampang nggak sih Pak Wali melakukan itu? Iya, karena mengukur seberapa orang terpengaruh dan percaya kepada berita yang melalui medsos, itu sulit. Bagaimana saya bisa masyarakat saya itu, bagaimana ya dia itu paham percaya yang mana ya gitu. Itu kan sulit sekali, sulit sekali. Sedangkan kalau medsos itu kan sering memviralkan yang belum tentu benar, ya misalnya begitu. Datanya juga belum tentu akurat. Apalagi kalau sekarang dengan artificial yang ada intelijen yang ada sekarang, suaranya bisa mirip, ininya bisa mirip kan. Bagaimana masyarakat tidak percaya, tapi bagaimana pemerintah bisa mengoreksi itu yang harus kita lakukan itu sebetulnya, dan itu tidak mudah. Gitu. Saya kira itu tantangannya. Tantangan yang gak gampang di era teknologi. Kalau dulu saya di Kulon Progo kan bisa man to man, ketemunya person to person, jadi ada bahasa komunikasi. Kalau sekarang kan yang berkomunikasi adalah algoritma ke publik. Karena ini nggak gampang. Bicara tentang tadi yang Pak Wali sampaikan bahwa masyarakat seringkali mendapatkan disinformasi. Ada strategi nggak Pak Wali ketika ada hoax misalkan yang tiba-tiba menyerang program Pak Wali atau Pak Wali sendiri? Ya, kita kan pemerintah juga kita punya Instagram, kemudian punya kanal-kanal medsos, kemudian punya kalau Jogja itu Jogja Smart Service ya. Kita berusahanya seperti itu, bahwa kita punya kanal-kanal khusus dan kita juga punya ASN atau PNS yang dia fungsionalnya itu khusus di masalah media ini, sehingga akhirnya dia tiap hari selalu mengamati, gitu, mereview lah, tiap hari selalu mereview itu, kemudian disampaikan kepada kita, gitu. Jadi bagaimana statistik media itu selalu dianalisis, ya. Jadi analisis media ini penting, ya. Dan di pemerintah sudah ada orang-orang yang ditugasi itu, yaitu yang memudahkan kita untuk mendapatkan satu informasi apa yang terjadi di opini di publik, gitu. Nah, saya kira salah satunya seperti itu. Nah, setelah itu baru kita menganalisis ini baru tahu ini permasalahannya seperti ini gitu. Nah, setelah itu kita baru mencari solusi, gitu, mencari solusi. Biasanya ya solusi-solusi itu kan bisa juga melalui kanal-kanal yang meluruskan, atau kemudian juga kita membuat event-event yang sifatnya menjawab keresahan yang ada, gitu. Karena yang paling kita khawatirkan adalah ketika ada isu-isu yang dihembuskan dan itu mispersepsi atau mungkin juga informasi yang katakanlah sebagai suatu hoax misalnya gitu, tetapi mengancam prioritas program pemerintah. Ini kan berbahaya, ya, sesuatu yang dihembuskan sebetulnya tidak benar, mengancam prioritas program. Ini berbahaya. Jadi itu bagi saya informasi yang sangat berbahaya seperti itu. Ini harus cepat bertindak, ya. Yang kedua juga ini meskipun agak pribadi ya, karena semua kepala daerah itu adalah pejabat politik ya, sehingga pasti suatu saat bisa ingin dijatuhkan secara politik, sehingga secara individu bisa diserang juga, gitu. Dan ketika itu dengan berita yang tidak benar mengancam trust publik kepada pemimpin, pada sosok pemimpin, sehingga ketika sosok pemimpin itu tidak memiliki trust, program bagus seperti apapun, no power. Iya, no power. No trust, no power. Tadi ya saya ingat Pak. Jadi itulah kalau menurut saya yang agak berbahaya lah kalau menurut saya. Nah sekarang kan pembentukan opini, Pak Wali. Kalau dulu zaman sebelum adanya media sosial, pembentukan opini dilakukan oleh media mainstream. Dan sekarang dari media mainstream ada lagi muncul media sosial. Sekarang lagi muncul kemudian artificial intelligence, sehingga kemudian masyarakat ini dalam pembentukan opini dibentuk oleh banyak pihak. Betul. Iya kan? Yang saya bilang algoritma tadi, ya dibentuk oleh algoritma dari media sosial segala macam. Menurut Pak Wali sebagai pejabat dan figur tokoh politik juga di Yogyakarta, sebenarnya media mainstream masih dibutuhkan nggak Pak Wali? Ya masih ada pengaruhnya, tetapi dalam keadaan yang
massive information yang ada di dalam medsos atau artificial intelligence misal gitu, itu tuh media mainstreamnya biasanya kalah ya, biasanya kalah ya. Cuman sebetulnya dalam hati masyarakat tuh kalau orang Jawa mohon maaf ini bahasanya itu becik ketitik olo ketoro itu. Becik ketitik olo ketoro itu yang baik dan sering memberikan informasi yang akurat. Itu tetap terasa di publik gitu. Tetap terasa di hatinya. Tetap terasa di hati. Karena lambat atau cepat kelihatan ini berita yang hanya sering memberitakan yang sifatnya bohong, fitnah, bohong gitu ya. tapi kan mudah viral gitu ya. Atau media ini jenis yang media memang akurat gitu. Sebetulnya kita merasakan itu. Dan sekarang pun ada media yang menempatkan diri sebagai media yang kalau nggak akurat betul dan nggak berkualitas betul dia tidak memuat. Ya di di wilayah-wilayah tertentu sudah ada. Kalau dari daerah sana misalnya wah ini media ini kalau masuk ke media ini berarti memang peristiwa itu wow itu. Kan sudah ada yang begitu. Itu karena selektifnya media untuk betul-betul menyaring berita yang akurat itu. Kalau hanya ya misalnya hanya berita-berita yang ya picisan lah gitu ya, itu dia nggak mau gitu. Nah itu menurut saya itu masih terpercaya di beberapa wilayah. Wah kalau masuk media ini, wah itu pasti akan dibaca orang banyak misalnya gitu ya. Nah, itu kan terjadi. Makanya ya kalau menurut saya ya bagaimanapun juga kebenaran, keakuratan itu masih menjadi sesuatu yang penting kalau menurut saya, karena itu nilai ya, menilai sebuah media di mata publik. Betul, artinya bahwa media saat ini di tengah banjirnya arus informasi, semua apa ada di sosial media segala macam, tetap media mainstream punya tempat. Ada. Asalkan ada tadi terus selektif, betul, ya. Akurat dan konsisten. Betul. Itu Akurat, konsisten dan selektif tadi. Dan selektif tadi. Ya, karena dia pasti dipercaya. Oh ini kalau dia yang mengatakan percaya. Sehingga kemudian dari tiga itu menciptakan kredibilitas. Dan kredibilitas itu mencapai ke hati. Ya betul. Ya, algoritma apapun yang terbentuk di depan mata dia tetap akan kembali ke sana. Itu Pak Wali betul ya? Itu Pak Wali rasakan? Saya rasakan. Saya rasakan. Karena banyak juga yang sudah booming melalui medsos, ternyata itu pepesan kosong gitu kan. Sehingga kan akhirnya ya tidak mudah percaya. Pak Wali pernah ada ini nggak cerita ketika sedang menjalankan kebijakan atau ada kebijakan yang kemudian Pak Wali coba dijalankan di Yogyakarta tapi katakanlah mengalami disinformasi sehingga publik itu jadi loh maksud saya kan begini kok publik menangkapnya begini ya? Iya, dulu kan saya pernah saya menyiapkan Bandara Kulon Progo, memindah dari Jogja ke Kulon Progo. Kemudian harus quote and quote menggusur 2.600 bidang tanah KK di situ. Nah, konsep saya itu bahwa semua warga yang ada di kecamatan yang ada di Kulon Progo yang saya rencanakan untuk bandara itu semua tidak ada yang pindahnya di luar Kulon Progo. Konsep saya begitu. Tetap dia ada di Kulon Progo. Ya, tetap di Kulon Progo. Tapi kalau mau atas kesadaran sendiri, kalau mau terpaksa meninggalkan Kulon Progo, enggak apa-apa juga. Monggo aja. Tapi ternyata itu dipelintir itu. Jadi seolah-olah diusir dari Kulon Progo. Waduh. Jadi ini bupatinya ini kita ini nanti akan dipindah ke luar Kulon Progo. Nah, mungkin akan dibesar. Oh, kita mungkin disuruh ke Sumatera. Ini kan jadi ke transmigrasi ke Sumatera. Resah itu. Saya nggak mau gitu. Kan berarti Bu, Pak, saya itu maksud saya utamakan pindahnya tetap di Kulon Progo, bahkan kalau bisa di kecamatan yang sama. Tapi kalau seandainya mau di luar, kita tidak menahan gitu loh. Tidak memaksakan. Tidak memaksakan. Itu fatal kan kalau seandainya saya tidak segera meluruskan itu. Tapi waktu itu Pak Wali analisis nggak kenapa kok disinformasi terjadi saat itu? Ya biasa, namanya kebijakan itu pasti ada pro kontra kan. Misalkan kepentingan itu kan ya banyak yang ada yang kelihatan, ada yang nggak kelihatan kan. Kepentingannya ada. Nah, ketika seperti itu kan pasti ada orang yang bergerak untuk supaya tidak
terjadi bandara di Kulon Progo misalnya itu kan tetap ada. Setiap kebijakan itu pasti ada yang tidak setuju dan setiap tidak setuju biasalah kalau seandainya terus dia itu bikin membuat narasi yang dipelintir, ya. ya, sehingga program itu mengalami gangguan. Iya. Lalu Pak Wali setelah menganalisis itu mengetahui ada disinformasi langsung dimitigasi. Ya, ya itu. Mitigasinya Pak Wali datang satu-satu atau bikin konten atau apa? Memang kita juga bikin konten, Oke. kemudian juga kita mengumpulkan tokoh-tokoh itu Iya. penting karena di masyarakat itu ada ya semacam food caternya ya, jadi yang orang-orang yang berpengaruh gitu, ya orang yang berpengaruh itu yang kita kumpulkan. Tapi jangan lupa juga kita harus melihat sesuatu yang tidak kelihatan. Apa itu? Artinya gerakan-gerakan politis, gerakan-gerakan yang tadi yang saya katakan mungkin ini punya latar belakang memang tujuannya untuk menggagalkan misalnya gitu. Itu kan harus dipelajari. Pokoknya buruk aja gitu ya tujuannya ya. Itu kan tidak bisa di serta-merta langsung kita atasi tanpa menelusur ya. Jadi kausatif itu penting ya. Jadi jangan hanya simptomatis ya. Kalau saya sebagai dokter diajari terapi itu jangan simptomatis. Kalau simptomatis ya kasih paracetamol semua yang panas. Apa itu simptomatis itu apa Pak Wali? Kenapa? Simptomatis itu apa? Kalau itu bahasa kedokteran. Simptom itu kan gejala. Oh, gejala. Ya, simptom itu gejala. Misalnya Anda kena tipes, gejalanya panas. Yang satunya kena katakanlah TBC, kan gejalanya juga panas. Jangan hanya gejalanya saja yang diatasi maksudnya gitu ya. Kalau kita hanya ngobati gejala ya kasih paracetamol turun semua itu. Iya, tapi penyakit sebenarnya tidak diketahui. Iya, harus diketahui dulu dong. Iya. Kasih antibiotik kalau sudah tahu. Jadi kami terbiasa diajari kalau ada fenomena, kalau dalam bahasa kedokterannya fenomena itu simptom gitu, maka itu harus dicari kausanya atau harus dicari utamanya, diagnosisnya gitu. Karena bagi kami menyelesaikan masalah itu yang menentukan adalah paham terhadap masalah. Paham masalah itu menguasai informasi dan data yang objektif dan benar. Gitu. Tanpa menguasai data dan informasi yang benar, pasti tidak paham masalah. Dan beberapa uji coba masalah yang sama diatasi oleh orang yang paham betul tentang masalah itu dibandingkan dengan diatasi oleh pemimpin yang sama sekali tidak paham, hasilnya beda seperti 180 derajat. Ya, kebijakannya bedanya 180 derajat. Makanya kita ini oh ya udahlah kita ngalah dulu. Kita pokoknya kuasai dulu masalahnya. Kalau di kedokteran ya diagnosis dulu sampai betul-betul puas, tajam, baru kasih tindakan. Treatment, baru tindakan. Ya. Kalau filosofinya asah pisau 7 hari, tebang pohon sehari. Sehingga pisaunya tajam sekali, langsung. Artinya di situ Pak Wali ingin mengajarkan ke kita bahwa ada kesabaran. Ada kesabaran. Jangan kemudian ketika rusuh ada sesuatu langsung ayo gitu. Iya, pasti. Harus dilihat dulu. Dilihat dulu ya, dianalisis. Kausanya apa? Karena itu sangat menentukan keberhasilannya. Betul. Inilah menariknya kalau kita itu berbicara dengan politisi yang juga seorang dokter. Analogi kedokteran. Tapi ini yang menarik memang. Ada hubungannya juga dengan informasi dan data toh. Betul. Jadi bahwa untuk mendiagnosis tadi harus betul-betul ada informasi yang akurat, ada data yang akurat. Dan media dan sebagainya kan sumber informasi. Ya. Makanya itulah hubungannya lah kira-kira. Kunci informasi tetap relevan di masyarakat adalah akurasi. Akurasi. Artinya mau sebanyak apapun media yang muncul, kan. Betul. Sekarang kan banyak sekali media muncul karena era kebebasan Tapi ujung-ujungnya yang menentukan, yang membedakan adalah akurasi. Setuju. Dan ingat bahwa kalau tidak akurat itu hukumnya sesat menyesatkan. Nah, ya kan? Betul. Sesat menyesatkan. Ya kalau saya membuat statement yang tidak benar, tidak objektif, itu kalau diterima orang kan orang itu tersesat. Dan akhirnya orang itu kalau mengambil keputusan menyesatkan orang lain. Betul. Ini semakin panjang masalahnya. Kalau artinya disinformasi itu, itu kan urusannya sesat menyesatkan. Dan itu masalah Kulon Progo itu adalah masalah yang paling besar yang pernah kita. Yang pernah terjadi dengan Pak Wali ya. Iya, karena ini membangun infrastruktur yang tidak sedikit. Habisnya aja 11 triliun kalau nggak salah. Tapi akhirnya selesai masalah itu. Alhamdulillah. Dengan apa yang tadi step-step komunikasi krisis Pak Wali lakukan ya. Itu pelajaran pertama saya sebagai spesialis kebidanan kandungan tapi harus paham tentang bandara, harus paham tentang komunikasi publik itu kan ya
saya sih punya bekal komunikasi itu kalau di kedokteran juga diajarin Aristoteles itu kan filosofinya etos, logos, pathos. Ya. Sehingga ketika kita melakukan persuasif terhadap orang, terhadap pasien itu harus dengan etika, dengan logika. Yang satu lagi pathos. Harus empati kan, membayangkan kalau saya jadi ya, masuk krim. Betul. Luar biasa. Ya itulah kalau bicara komunikasi dan informasi. Oke. Ngomong-ngomong akurat, Pak Wali tentu pernah baca artikelnya berita1.com dong. Ya. Akurat nggak menurut Pak Wali? Ya Berita Satu di hati saya dan di mata publik menurut saya masih sangat akurat ya. Karena ya terasa lah sesuatu itu kan sering tidak lebih banyak dirasakan daripada dilihat atau dilihat bentuknya, tapi perasaan itu tidak bisa ditipu. Iya, perasaan tidak bisa ditipu karena yang masing-masing yang merasakan. Betul. Baik, berkaitan dengan ulang tahun Berita Satu yang ke-13 Pak Wali. Apa pesan Pak Wali buat berita1.com secara khusus dan buat media secara umumnya Pak Wali? Ya, untuk berita1.com selamat ulang tahun ke-13 ya. Bagi kami sebetulnya punya ekspektasi juga sebagai publik ya bahwa media itu bisa menjadi bagian dari edukasi, kemudian bagian penyampai informasi, dan yang satu itu harapan ya. Media itu juga punya ideologi. Jadi ada yang diperjuangkan. Ada yang diperjuangkan. Ya, mungkin zaman dulu belum merdeka, media pun seolah-olah ikut perang gitu, supaya negara kita cepat merdeka. Sehingga berita yang dikemas pun juga dalam rangka mensukseskan kemerdekaan. Mungkin kalau hari ini kita ini belum berdikari dalam bidang ekonomi. Gitu. Kita harus sukses berdikari dalam bidang ekonomi, sehingga media pun mungkin punya ideologi untuk mensukseskan kemandirian, terus kemudian kemajuan dalam hal ini ya Indonesia menuju Indonesia yang maju. Baik Pak Wali, luar biasa sekali. Terakhir, 3 kata untuk berita1.com Pak Wali. Ya, akurat, kekinian, dan kalau menurut saya bisa dipercaya. Terima kasih banyak Pak Wali atas waktu Anda. Semoga berita1.com sesuai dengan harapannya Pak Wali. Dan ke depan kita juga bisa menjadi dan memberikan informasi yang kredibel, akurat, dan juga tadi Pak Wali pesan bisa dipercaya. Baik, demikian diskusi kita dan obrolan santai kita dengan Pak Wali Kota Yogyakarta. Tentu saja banyak pesan yang beliau sampaikan dan ini akan menjadi, bukan beban sih sebenarnya, menjadi tugas kita agar kemudian Berita Satu ke depan juga semakin lebih baik. Baik, kita tutup diskusi kita kali ini. Saya Syukuri Rahmatullah undur diri. Sampai jumpa.